Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, sebuah pos Polantas di Goa, Sulawesi Selatan diserang dan dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Polisi masih menyelidiki identitas pelaku yang terekam kamera CCTV. CCTV merekam detik-detik saat pos polisi di Jalan Sultan Hasanuddin, Goa, Sulawesi Selatan dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Pelaku beraksi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor mendatangi pos lalu lintas yang saat kejadian sedang kosong. Usai kejadian, pelaku kabur menuju kota Makassar. Polisi melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti termasuk barang yang terbakar. Pelaku pembakaran dan motifnya masih diselidiki. Pemirsa, terlibat cekcok karena dituduh istrinya berselingkuh. Seorang suami nekat membakar dirinya sendiri. Pelaku bahkan tega memeluk istrinya agar ikut mengalami luka bakar. Padahal Pak Sutri ini baru 4 bulan menikah. Korban merupakan istri kelima pelaku. Pasangan suami istri Saifuddin 28 tahun dan Saskia 36 tahun mengalami luka bakar dan dirawat intensif di Rumah Sakit Yarsi, Pontianak, Kalimantan Barat. Ironis, pelaku pembakaran ini adalah Saifuddin. Awalnya Pak Sutri yang baru menikah 4 bulan ini terlibat cekcok. Pelaku Saifuddin diduga kesal, dituduh berselingkuh. Saskia ternyata merupakan istri Saifuddin yang kelima. Mengendarai mobil, Saifuddin mendatangi istri sirinya itu di rumah orang tuanya sambil membawa plastik berisi bensin. Keduanya kembali cekcok hingga Saifuddin membakar dirinya sendiri dan memeluk istrinya agar ikut mengalami luka bakar. Pasangan suami istri ini dia nikahnya nikah siri. Jadi sehingga baru berjalan 4 bulan terjadi percekcokan dalam rumah tangga. Karena akibat dari menyiram itu, karena bensin, ada percikan api, dan terbakarlah dirinya. Kemudian itu berusaha memeluk si istri. Polisi masih mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Pemirsa, penyelundupan sabu dalam makanan pempek ke Lapas 2B Kuala Tungkal, Jambi digagalkan petugas. Ironis, penyelundupan sabu ini melibatkan seorang wanita hamil. IH, wanita hamil ini ditangkap polisi karena terlibat penyelundupan 30,45 gram sabu dalam makanan pempek ke Lapas kelas 2B Kuala Tungkal, Jambi. Wanita kurir sabu ini ditetapkan sebagai tersangka. Wanita hamil ini mengaku diupah Rp200.000 oleh temannya yang dikenal via sosmed untuk mengirimkan pempek berisi sabu. Pempek sabu tersebut kemudian diambil oleh tersangka ZL yang kemudian mengantar ke lapas untuk diberikan pada seorang napi. Nanti ada yang jemput, kata dia. Itu diupah berapa? 200.000 Untuk ngantar, untuk nerima. untuk nerimanya. Tersangka IH berperan sebagai pendistribusi pempek berisi sabu tersebut. Memiliki hubungan pernah berkomunikasi melalui Facebook, kemudian berlanjut sering diminta bantuan untuk antar makanan dan sebagainya, tentunya dengan iming-iming khusus. Nah, ini pertemuan antara saudara I dengan yang salah satunya saat ini menjadi DPO. Ibu rumah tangga ya? Ya, ibu rumah tangga. Polisi masih memburu pria yang mengirim pempek berisi sabu ke IH. Tersangka IH dan ZL serta seorang napi di lapas dijerat Undang-Undang tentang narkotika. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali melaporkan. Pemirsa, berani melawan. Seorang pemilik toko elektronik di Probolinggo, Jawa Timur menggagalkan pencurian. Korban sempat berkelahi dengan pencuri dan terluka pada leher, namun berhasil merebut senjata tajam. Pelaku sebelumnya bersembunyi dalam gudang dan kepergok pemiliknya.
Junaidi, pemilik toko elektronik di Jalan Gatot Subroto, Kota Probolinggo ini masih kelelahan setelah berkelahi dengan seorang pencuri. Junaidi berhasil menggagalkan pencurian di gudang barang miliknya. Junaidi mengalami luka lecet karena pencuri sempat mengancam dan meletakkan senjata tajam di lehernya. Namun Junaidi pantang menyerah dan berhasil merebut senjata tajam yang dibawa pelaku. Pelaku pun kabur. Kalau orangnya lari, lelah. Kerasa wes. Pak, bawa celurit gue. Bawa pisau itu. Pisaunya tadi. Percobaan pencurian terungkap saat ada pengiriman barang dan akan disimpan dalam gudang. Junaidi yang membuka pintu melihat kardus berserakan dan dijumpai seorang pria yang langsung menyerang. Warga mengetahui setelah mendengar keributan dari dalam gudang. Kayaknya ada bawa apa ya keluar? Ada bawa apa? Senjatanya apa saja? Pisaunya itu. Pisau bawa pisau. Iya, pisaunya itu di. Oh, terus yang mana sempat diapain? Jadi giniin saya yang tahu. Oh gitu. Kan sudah dibilang, Iya. diginiin ya. Oh. Kan saya yang tampar itu, saya enggak Ya. tahu. Ini apa ini Mas? Gudang apa? Di gudang ini elektro. Hasil penyelidikan polisi, diduga pelaku telah mempelajari lokasi penyimpanan barang elektronik. Pelaku berencana akan mengambil barang di malam hari dan telah menyiapkan peralatan. Sandal yang ketinggalan adalah sandal, sama sajam, sama baju kaos, termasuk alat-alat tampar maupun alat ikat yang persiapan untuk dibawa oleh pelaku membawa barang. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi dan mencari alat pendukung CCTV untuk mengungkap identitas pelaku. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 tahun disekap agen tenaga kerja, 8 TKW asal Indonesia dibebaskan KJRI Kuching, Malaysia. Para korban dipaksa bekerja, gaji tidak dibayar, serta diperlakukan kasar majikan. Delapan TKW berusia 30 hingga 59 tahun ini tiba di pos lintas batas negara Ntkong di Sanggau setelah dibebaskan KJRI Kuching dan polisi Diraja Malaysia dari penyekapan di Miri Sarawak, Malaysia. Para TKW ini masih dalam kondisi trauma karena penyekapan hingga perlakuan kasar. Para TKW yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini dipaksa bekerja tanpa gaji dan disekap oleh agen penyalur tenaga kerja. Kami disuruh kerja seperti biasa awalnya, tapi semakin kesini ada yang sakit tidak boleh berhenti, harus kerja terus, dipaksa kerja. Kalau nggak kerja 1 hari dipotong 100, 200. Jadi kan kita jadi mikirnya kalau kayak gini kita sakit nanti nggak ada uang, jadi kita paksa juga kerja. Kadang-kadang kita ngomong sama majikan suruh jangan kerja, tapi agen paksa kami kerja, kalau tidak kerja dimarahin. Penyekapan ini terungkap setelah KJRI mendapat laporan dari Serikat Pekerja dan sebelumnya ada belasan korban yang tidak mendapatkan haknya. Pihak KJRI mengetahui tempat penyekapan setelah salah satu korban bisa dihubungi dan mengirimkan lokasi melalui media sosial. Dengan dukungan pihak polisi Miri, mereka berhasil membebaskan 8 dari 14 orang itu. 8 orang di satu rumah dan akhirnya mereka dibawa ke kantor polis, ditutupkan di kantor polis Miri, dan agen yang menyekap istilahnya mereka menyekap juga ditangkap sekalian ada ditangkap. Selain tanpa gaji, bahkan para korban sering tidak makan karena tidak disediakan majikan serta dilarang berkomunikasi dengan keluarga. Berapa lama di sana disekapnya? Kalau saya sendiri 2 tahun 7 bulan lebih. Untuk gaji gimana? Kalau gaji kami belum tahu, tapi mungkin pihak konsultan sudah menanganinya. Setelah menjalani pemeriksaan dan pengurusan hak selama bekerja, para korban dipulangkan ke daerah masing-masing. Dari Sanggau, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Pemirsa, cemburu pada wanita selingkuhannya, seorang pria beristri di Makassar, Sulawesi Selatan merampas handphone milik selingkuhannya. Pelaku berdalih akan memeriksa nomor telepon pria yang dekat dengan selingkuhannya. Polisi menangkap pria ini di tempat tinggalnya di kawasan Alam Permai, Kota Makassar.
setelah dilaporkan wanita selingkuhannya karena merampas handphone. Polisi juga menemukan handphone yang dirampas pelaku. Sementara wanita selingkuhannya melapor polisi karena sudah 3 hari handphonenya tidak dikembalikan. Dia minta pinjam, baru mau periksa. Apa hubunganmu kan? Saya pacarnya. Pacarnya? Iya. Kau tahu bilang ada istrinya? Belum? Saya tidak tahu. Ancam kau ambil itu HP-nya kan? Tidak Pak, dia minta, dia mau periksa, dia takut saya selingkuh. Terus? Terus tiba-tiba dia bawa lari HP-ku Pak. Pria ini mengaku cemburu pada Gina meski telah memiliki istri. Pelaku merebut handphone untuk mencari nomor telepon pria yang diduga dekat dengan selingkuhannya. Berapa lama minta HP pegang? Iya. Berapa lama? Bukan 3 Pak. 3 bulan ya? Tidak Pak, sampai 3 bulan. 3 hari Pak. 3 hari ya? Iya Pak. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi dengan barang bukti handphone yang dirampas. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, nenek pelaku penganiayaan pada cucu di Bukit Tinggi, Sumatera Barat ditangkap polisi bersama putrinya. Pelaku kesal karena korban tidak mau belajar. 2 korban tinggal bersama neneknya karena perceraian orang tua. Anizar dan putrinya Erni Novi, warga Campoguguk Bukit Tinggi ini, ditangkap polisi setelah mengakui menganiaya cucunya sendiri. Polisi juga mengamankan barang bukti rotan yang digunakan untuk menganiaya. Kepada polisi, kedua pelaku merasa tidak bersalah, meski menyesal penganiayaan dilakukan karena kesal dengan ulah cucunya. Juga nggak mau baca, tutup aja mulutnya. Udah minum susu, udah makan, dah tidur aja. Paginya udah antar sekolah. KOEA ini banyak kali pula gurunya itu menyebutkan kata-katanya. Jadi dia pas masuk harus bisa baca gitu, harus bisa nulis, apalagi dikte harus bisa. Kalau abangnya sih pinter, diajarin juga. Kedua korban kakak beradik ini selama 4 bulan tinggal di rumah neneknya karena ayahnya telah bercerai dengan istrinya dan tinggal di Jakarta. Alasan pemukulannya hanya kesal, tidak mau belajar. Si nenek ini kalau pada intinya kesal karena perceraian anaknya sehingga anak itu dititip kepada neneknya. Hasil ronsen itu tulang rusuk sebelah kirinya patah. Di sekujur tubuhnya terdapat luka memar. Kedua bocah ini hingga kini tidak mau bertemu dengan neneknya dan berada di unit PPA Bukit Tinggi. Kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Pemirsa, diduga mabuk minuman keras, seorang pengemudi mobil menabrak bengkel dan pengendara motor di Cilandak, Jakarta Selatan. Menurut saksi, tercium bau alkohol pada pengemudi mobil tersebut. Mobil ini ringsek usai menabrak sebuah bengkel dan pengendara motor di Jalan Raya Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Tabrakan terjadi saat mobil melaju kencang dari arah Jalan RS Fatmawati menuju Jalan Raya Pondok Labu. Mobil juga menabrak tiang papan reklame Jasara Harja. Pengemudi mobil diamankan ke unit Laka Lantas Jakarta Selatan.